Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Dewi. Kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo dibuka dulu buku tematiknya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Sekarang, coba anak-anak amati gambar ini. Ini merupakan gambar teks proklamasi. Nah, kira-kira apa yang anak-anak ketahui tentang teks proklamasi? Ya, teks proklamasi adalah teks yang dibacakan pada saat Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan apa saja yang terjadi pada saat proses pembuatan naskah proklamasi? Yuk kita baca tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, kira-kira apa yang anak-anak ketahui tentang teks proklamasi? Ya, teks proklamasi adalah teks yang dibacakan pada saat Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks tersebut kemudian dibuang ke tong sampah. Entah apa jadinya jika tak ada salah seorang pemuda bernama Burhanuddin Muhammadiyah. Mungkin saja kita tidak pernah melihat konsep naskah proklamasi yang asli yang ditulis langsung oleh Soekarno. Burhanuddin Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan BM Diah adalah salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. BM Diah juga merupakan seorang wartawan. Melihat teks asli tersebut kemudian dibuang ke tong sampah, beliau lalu mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. Beliau menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan kemudian dia menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Lalu, naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangatlah tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. Nah, contoh kata tidak baku adalah nasihat. Kata bakunya nasihat. Kemudian apotik untuk kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah apotek. Kemudian yang ketiga, kata tidak bakunya adalah cuman. Sedangkan kata bakunya adalah cuma. Yang keempat, kata tidak baku gubuk. Sedangkan kata bakunya adalah gubuk. Kemudian yang terakhir, kata tidak baku jadwal. Sedangkan kata bakunya adalah jadwal. Baiklah, kita akan mengisi peta pikiran berikut. Anak-anak ibu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang disimpan oleh BM Diah? Jawabannya, yang disimpan oleh BM Diah adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kata tanya mengapa? Pertanyaannya,
Mengapa BM Diah menyimpan teks proklamasi tersebut? Jawabannya adalah ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian kata tanya ketiga adalah siapa? Pertanyaannya, siapa yang menganjurkan naskah tersebut disimpan oleh Arsip Nasional? Nah, jawabannya, yang menganjurkan naskah tersebut disimpan oleh Arsip Nasional adalah Presiden Soeharto. Kata tanya keempat adalah bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana keputusan BM Diah? Jawabannya adalah keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Kemudian kata tanya berikutnya adalah kapan? Pertanyaannya, kapan BM Diah menyerahkan naskah tersebut? Jawabannya adalah pada Selasa pagi tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30. Nah, kemudian kata tanya terakhir adalah di mana? Pertanyaannya, di mana BM Diah mengambil teks tersebut? Jawabannya adalah BM Diah mengambil teks tersebut di tong sampah. Itulah peta pikiran teks tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama adalah tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menyembuhkan luka. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Kemudian, manfaat yang kedua adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama tadi adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah bisa menjadi subur. Yang kedua adalah domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk membuat pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Berikut beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat hewan adalah penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua,
penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ular sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang tadi adalah manfaat hewan. Sekarang manfaat tumbuhan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga adalah bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat adalah bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Kemudian, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Nah, manfaat tumbuhan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna.